Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita boleh bersama bertemu. Walaupun hanya melalui YouTube, tapi kita bersama mau mengangkat hati kita mau memuji Tuhan dan kita mau berdoa bersama. Rohmu yang hidup penuhiku. Mari kita jadikan lagu ini menjadi awal hari kita. Dan kita isi dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap pujian mengalir di dalam hati kita. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menikmati sepanjang hari ini melalui penyertaan dan kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan setiap kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semuanya adalah merupakan kesempatan dan hati Tuhan yang mengizinkan kami bisa ada. Dan biarlah kami belajar mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam berbagai segi kehidupan kami atau apapun yang akan kami kerjakan pada hari ini. Berkatilah kami pribadi demi pribadi. Berkatilah juga keluarga demi keluarga yang Tuhan juga sudah berikan perlindungan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu, kami mau merenungkan firman dan kami mau berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita melihat dari Yohanes 3 ayat 16.
Sebenarnya ayat ini nantinya akan disampaikan kembali dengan lebih detail tentunya di bawah sebuah perenungan yang akan disampaikan pada tanggal 13 doa Rabu menjelang Jumat Agung. Tapi saya mau mengajak kita melihat ada dua kata dari ayat ini yang menjadi renungan kita. Saya memberi judul pada hari ini yaitu teman setiap orang. Oke, teman setiap orang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini menjadi satu tema yang saya angkat melalui sebuah buku sebenarnya yang saya baca. Selama kami cuti saya membawa buku ini walaupun saya tidak menyelesaikan karena ada satu dan lain hal, ya lebih banyak meluangkan waktu santai bersama anak-anak, keluarga gitu ya. Jadi saya membawa dan saya mencoba membaca sampai kepada bab-bab tertentu saja. Nah, bab kedua daripada buku yang berjudul Jesus dari Max Lucado ini berbicara satu tema besar yang diangkat. Jadi setiap tema itu ada 4 bab di dalamnya. Nah, tema yang kedua yaitu teman, ada isinya 4 bab. Itulah yang saya akan ajak kita untuk melihat. Saudara, dari bagian ini kita mau melihat ketika berbicara tentang dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang di sini itu menunjukkan bahwa Yesus mau membawa dirinya kepada setiap orang tanpa kecuali. Artinya orang yang punya strata, orang yang tidak berpendidikan, orang yang sosial tinggi, orang yang sosialnya biasa-biasa saja, siapapun, golongan manapun, orang apapun, dari bangsa mana, benua mana, Yesus datang untuk setiap orang. Artinya Yesus menawarkan dirinya sebagai orang yang akan menjadi teman bagi setiap orang. Ya, lalu Max Lucado di sini mencoba untuk memberikan sebuah ulasan-ulasan ya. Kita kalau senang baca Max Lucado kita akan tahu bahwa devotional sekali. Setiap renungan yang dia berikan itu sesuatu yang sangat bersifat kekinian. Jadi kebenaran firman yang terjadi pada waktu itu dibawa kepada zaman sekarang gitu ya. Nah, dia mengajak untuk pembaca melihat bagaimana Yesus itu menjadi teman setiap orang. Contoh yang dia bisa angkat, dia bilang begini. Kita manusia ini adalah orang-orang yang sering terjepit dengan berbagai pergumulan. Kita punya permasalahan, tidak ada yang lepas dari masalah, betul ya? Ada dalam kehidupan berkeluarga, pertemanan, atau pekerjaan, apapun itu selalu masalah itu bisa datang. Ada masalah yang kita bisa handle dengan cepat, ada masalah yang kita memang butuh sedikit waktu untuk menyelesaikan. Tapi ada masalah yang begitu menyesakkan, yang membuat kita itu seperti terjepit dan ingin berteriak ya. Ada beberapa kali ada teman-teman saya yang kemudian mereka bertelepon, mereka WA, mereka minta waktu untuk bertemu, untuk ngobrol. Hal-hal yang bagi mereka begitu menyesakkan dan mereka tidak tahu lagi harus berbicara kepada siapa selain kepada Yesus. Dan tentunya mereka mencari hamba Tuhan, saudara. Ya, kebetulan Tuhan mempercayakan, dan pada waktu mereka menyampaikan hal-hal demikian dalam hidup mereka, kembali sebuah dasar, kembali sebuah ingatan yang sama sebenarnya antara mereka dan saya, yaitu ya tidak ada cara lain selain kembali kepada Yesus. Karena seorang Heni, seorang hamba Tuhan tidak pernah bisa mampu melepaskan kesesakan yang dirasakan oleh seorang yang lain. Nah, Yesus itu adalah teman di mana ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan. Marilah kepadaku semua, kembali bicara tentang everybody, semua orang, siapapun bisa datang kepadaku. Aku bisa memberi kelegaan. Dia menawarkan dirinya sebagai seorang apa? Seorang teman bagi siapa saja yang membutuhkan dia. Lalu di dalam bab-bab berikutnya kemudian Max Lucado juga menjelaskan, coba lihat yang namanya Matius. Matius itu kan seorang pemungut cukai. Saya rasa kalau Matius datang di dalam sebuah kumpulan pasti orang menjauh. Karena orang ingat Matius sama dengan penagih utang gitu ya. Atau penarik pajak. Orang gak ada yang suka gitu. Walaupun memang dikondisikan harus bayar. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini banyak pengusaha-pengusaha, mungkin kita juga ya. Termasuk orang-orang yang sedang pusing setiap kali awal tahun karena berurusan dengan pajak gitu ya. Nah, orang-orang yang mungkin pengen dihindari pada zaman ini juga. Nah, zaman dulu itu adalah orang-orang yang mereka tidak suka. Tapi Yesus katakan kepada Matius, mari tinggalkan pekerjaanmu dan follow me, ikutlah aku.
Kata mengikuti aku itu sebuah hak privilege yang Allah berikan kepada seorang Matius. Siapa ini Matius? Dia bukan seorang yang spesial. Dia tidak memiliki talenta yang luar biasa. Dia bukan seseorang yang kalau nanti jadi murid Yesus membuat Yesus jadi kaya raya. Yesus ini punya langit dan bumi, punya seisi dunia. Ya, tapi dia memanggil seorang Matius yang tidak dipeduli orang dan mungkin notabene tidak punya teman untuk menjadi teman dia, untuk menjadi pengikut, menjadi murid, itu saudara. Lalu dikisahkan lagi oleh Mas Lukado seorang yang bernama Sakeus. Seorang juga yang sangat tidak disukai oleh orang karena punya pekerjaan yang kurang lebih sama dengan Matius. Ya, seorang yang dihindari, seorang yang pendek yang kalau sering digambarkan melalui cerita-cerita tentang Sakeus, seorang yang tidak menarik, saudara. Sehingga kita tahu ada kisah dalam Lukas 19, dia harus memanjat sebuah pohon untuk melihat kedatangan Yesus. Karena dia tidak bisa punya postur tubuh yang tinggi yang menunjang dia untuk bisa melihat Yesus dari jauh. Dia harus memanjat sebuah pohon. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa Yesus mau menjadi teman dia. Karena Yesus berkata, "Hai Sakeus, turunlah, aku hendak pergi ke rumahmu." Wow, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat pada bagian-bagian firman Tuhan, begitu banyak pengikut Yesus, orang-orang yang Yesus ajak, orang-orang yang Yesus tawarkan untuk mengikuti dia. Itu bukan orang-orang yang spesial-spesial banget, saudara. Bukan seseorang yang punya sesuatu untuk bisa mendatangkan keuntungan. Lah, kalau yang namanya kita tahu ya, kalau namanya pemilihan ya, ketika kita sudah berada di dalam satu situasi politik di mana mulai dipilih kembali wakil-wakil rakyat yang akan menjadi pemimpin dan sebagainya. Orang berlomba-lomba untuk menjadi pengikut gitu ya. Untuk menjadi pengikut. Tapi yang memimpin atau yang hendak menjadi kandidat, dia juga memilih. Dia cari orang-orang yang kemudian mengikuti dia yang bisa mendatangkan income atau mensupport akan pemilihan yang akan dilakukan, kampanye-kampanye yang membutuhkan dana dan sebagainya. Gitu loh. Yesus tidak. Ya, Yesus waktu itu kita sebut terkenal atau tidak terkenal? Terkenal, sangat terkenal, ya. Tapi Yesus itu bukan Yesus yang sombong, yang menunjukkan bahwa aku ini adalah I'm the God, gitu ya. Aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, aku adalah penguasa walaupun aku lahir menjadi manusia, tapi aku adalah seorang yang berkuasa. Dia tidak menunjukkan hal itu. Justru dia tampil biasa-biasa saja. Bahkan dengan bagus sekali Mas Lukedo itu mencoba mengingatkan tentang ilustrasi perkawinan di Kana, saudara. Mujizat Yesus yang pertama terjadi. Bagaimana dia bilang gini, pernah nggak sih kalau lihat foto Tuhan Yesus itu Yesus senyum? Ayo, pernah nggak? Kita biasa lihat foto Tuhan Yesus mukanya serius. Gitu ya, serius. Apalagi kalau pakai namanya mahkota gitu ya, mahkota duri. Wah, selalu tampil serius. Dia bilang satu waktu dia itu melihat Yesus yang lagi senyum. Lalu dia pikir, masa sih Yesus datang itu membawa kekerasan? Enggak lah. Yesus datang itu membawa kedamaian. Cobalah berpikir tentang Yesus itu kenapa disukai orang. Apakah karena dia terus melakukan mujizat everyday? Enggak loh. Tapi karena dirinya yang berusaha menjadi teman, bukan berusaha, menjadi teman bagi siapa saja. Bagi wanita yang hendak dilempar oleh orang banyak. Bagi seorang yang buta yang tidak pernah didekati orang. Bagi seorang lumpuh yang tidak keluar dan tidak punya banyak teman. Bagi seorang janda yang harus memasukkan uang yang hanya 2 duit saja. Yesus menjadi teman bagi siapa saja. Ini hal yang luar biasa. Hari ini tanggal 9 April 2022, saudara. Ya, kita berada di sebuah bulan yang sebentar lagi kita akan tinggalkan dan kita akan masuk lagi ke bulan yang berikutnya. Artinya sebuah bulan yang sudah hampir setengah dari tahun yang akan kita jalani ini 2022. Kalau kita tidak mampu melihat Yesus itu sebagai seorang teman dalam hidup kita, kita akan meletakkan dia di kotak yang terlalu khusus. Yesus harus mendapat tempat yang khusus bagi kita. Betul, saya setuju. Yesus diberikan tempat yang sangat spesial. Betul, saya setuju. Tapi Yesus juga adalah teman kita, saudara. Yesus mau kita berbagi cerita tentang hidup ini kepada dia. Masa perlu? Dia kan Allah yang maha tahu. Perlu saudara. Dengan berbagi cerita, kita belajar mengeluarkan apa yang menjadi isi hati dan pikiran kita. Tanpa kita berbicara, apakah Yesus tahu? Yesus tahu.
Tapi mari kita melihat dia sebagai seorang teman. Sehingga kita belajar berdialog dengan dia. Kita belajar berbicara kepadanya. Kita belajar menyampaikan isi hati kita. Apapun itu. Kalau kita senang, kita belajar menyampaikan sukacita kita. Kalau kita gembira, kita bisa menyampaikan ucapan syukur kita. Tapi kalau kita dalam keadaan yang terjepit, yang down, yang tidak lagi merasa bisa bangun, yang seolah-olah hidup ini tidak adil, hidup ini tidak berpihak kepada kita, seolah-olah kita itu selalu mengalami hal-hal yang tidak enak, selalu ditolak dan sebagainya. Saudara, kita pun bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita kepada teman kita, mungkin teman kita akan frontasi kita, akan langsung membalas, berbicara, mengatai kita, oh kamu gini soalnya, kamu gini, kamu gitu dan sebagainya. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat cara Tuhan menolong kita untuk keluar dari rasa-rasa yang tidak baik itu. Tuhan tidak pernah mau membiarkan kita terjatuh, tergeletak. Tuhan itu sayang kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, everybody, setiap orang yang percaya kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua orang. Tanpa kecuali boleh datang kepada dia. Saudara, ini hak istimewa. Sehingga ada juga pencipta lagu yang menciptakan lagu tentang Yesus sahabat sejati. Artinya anytime kita bisa datang, menjadikan dia menjadi sahabat kita. Dia mengasihi kita. Dia datang untuk mati di salib bagi kita. Bila hanya ada satu orang yang berdosa, dia tetap akan datang. Karena dia sahabat yang baik, teman yang baik. Mari kita bawa hidup kita untuk menyukakan hati dia. Pada hari ini, Sabtu ini, saya mau mengajak kita berdoa bersama. Saya mau mengajak kita untuk menundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama. Bersyafaat bersama untuk beberapa hal. Saya memimpin doa dan mari Bapak, Ibu, Saudara, teduhkan waktu, teduhkan hati, ambil waktu sejenak dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama datang padamu pada hari ini. Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Bila ada di antara kami yang berbeban berat, yang bersedih hati, biarlah kami ingat kami punya sobat yang setia yaitu Engkau Tuhan. Engkau datang ke dalam dunia ini bagi setiap kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami akan diberikan kelegaan dan kekuatan untuk menghadapi hari-hari depan kami. Berkatilah kami semua, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang pertama, kita mari bersama berdoa. Kita menyerahkan untuk rangkaian acara Jumat Agung yang akan dimulai pada tanggal 13, 14, 15, 16, dan 17. Mari kita berdoa agar Tuhan hadir dan Tuhan menolong setiap hamba Tuhan yang melayani penata layan. Agar Tuhan pakai semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami datang menyerahkan ya Tuhan untuk rangkaian acara Jumat Agung yang dimulai pada tanggal 13, 14, 15, 16, dan 17 sampai kepada Paskah. Tuhan, kami rindu akan pertolongan dan penyertaan Tuhan sehingga rangkaian ibadah-ibadah ini, baik persekutuan doa maupun ibadah umumnya ya Tuhan, semuanya berjalan dengan baik dan segala kemuliaan kami bisa kembalikan kepada Tuhan. Tolonglah setiap hati ya Tuhan yang beribadah, baik anak sekolah minggu, baik anak remaja, anak pemuda, orang-orang dewasa, Tuhan berkati semuanya. Dan kami juga berdoa untuk para penata layan yang melayani, Tuhan juga berkati mereka. Tim digital ministry dengan peralatan yang mereka gunakan, Tuhan juga berkati. Agar semuanya boleh dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sehingga rangkaian ibadah menjelang Jumat Agung semua berjalan dengan baik. Dan menjelang Paskah juga semua berjalan dengan baik. Dan segala kemuliaan kami boleh kembalikan kepada Tuhan. Setiap hati boleh bertelut di hadapan Tuhan. Setiap lidah boleh mengaku bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja dan tidak ada yang lain. Berkatilah ya Tuhan. Berkatilah umat Kristen di dunia ini yang juga merayakan Jumat Agung dan Paskah. Berkatilah gereja-gereja yang ada, lindungilah, jauhkanlah daripada niat-niat jahat orang-orang lain ya Tuhan. Untuk menghancurkan gereja-gereja Tuhan atau persekutuan orang-orang percaya. Bapak, kami berdoa, kami menyerahkan ini semua di hadapan Tuhan. Terima kasih. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa menyerahkan untuk pergumulan anak-anak Tuhan. Agar mereka dijauhkan dari hati
untuk melakukan hal-hal yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersama bersehati berdoa untuk anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Ketika mereka berhadapan dengan pergumulan dan permasalahan kehidupan mereka, Tuhan, terkadang iblis menawarkan jalan keluar yang cepat untuk mereka boleh selesaikan melalui bunuh diri, melalui melakukan hal yang jahat, meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa yang jahat. Bapa, kami berdoa, kiranya Tuhan yang menghancurkan Tuhan, kuasa-kuasa gelap yang mau mengajak umat-Mu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Dan biarlah mereka boleh diarahkan kembali hatinya hanya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah teman yang dapat membantu setiap persoalan yang kami hadapi. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Biarlah itu diingat oleh kami semua sebagai umat-Mu. Sehingga kami dijauhkan dari melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami menyerahkan umat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikutnya yang ketiga, mari kita bersama berdoa untuk penginjilan di muka bumi ini. Mari berdoa. Bapa, kami juga menyerahkan untuk penginjilan di muka bumi ini. Melalui sekolah-sekolah teologi, melalui gereja-gereja, melalui badan-badan misi, melalui yayasan-yayasan yang ada. Tuhan pakai semua untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak orang boleh percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan satu-satunya, sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Dan hidup mereka boleh berbuah dan diubahkan menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Bapa, Engkau tolong Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ini semua di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, di akhir daripada syafaat kami pada pagi Sabtu ini, hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang sedang mengikuti doa ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Bila ada yang mempunyai pergumulan, Tuhan tolong agar mereka dapat belajar menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Bila mereka berada dalam kesesakan, biarlah mereka mendapat kelegaan dari campur tangan dan kasih sayang Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memakai gereja ini menjadi berkat, bukan saja bagi umat Tuhan yang beribadah di tempat ini, tapi bagi sekeliling kehidupan gereja ini ya Tuhan. Kami juga, hamba-Mu juga bersama datang berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, yang membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan menguatkan mereka. Tuhan menolong mereka, terutama mereka yang sakit secara psikis. Terkadang mereka terpuruk ya Tuhan. Mereka membutuhkan juga pertolongan Tuhan. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kekuatan supaya mereka dapat bangkit dan terus bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan serangkaian kehidupan kami sepanjang hari ini sampai besok ketika kami akan beribadah. Tuhan juga tolong, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami. Kami mengakhiri hari ini dengan baik, kami juga boleh memulai hari esok dengan baik. Karena kami mau datang di hadirat Tuhan. Dan biarlah ibadah pada hari besok boleh dipimpin Tuhan, firman Tuhan, penata layan yang melayani, tim DM, pemusik, dan sebagainya. Tuhan tolong semuanya agar mereka bisa dapat melakukan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Dan melalui mimbar, nama Tuhan kembali dipermuliakan, jemaat dikuatkan dan diberkati. Ini serangkaian doa syafaat kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, selamat menikmati hari-hari bersama dengan keluarga.